Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nur Hanifa, dosen program studi kebidanan program sarjana Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Selain mengajar di program sarjana, saya juga mengajar di program studi kebidanan program pendidikan profesi bidan. Mata kuliah yang saya ajarkan tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kebidanan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu keterampilan dasar praktik kebidanan, asuhan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, evidence-based midwifery, dan farmakologi kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 5, yaitu asuhan persalinan dan bayi baru lahir dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir merupakan mata kuliah wajib dan termasuk dalam rumpun ilmu dasar kebidanan yang berfokus pada pemberian perawatan komprehensif pada ibu selama proses persalinan dan perawatan esensial pada bayi segera setelah lahir. Mata kuliah ini mempunyai bobot 7 SKS dengan jumlah pertemuan 4 kali seminggu serta disampaikan dalam bentuk kuliah, teori, dan praktik di laboratorium. Mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir membahas tentang fisiologi dan mekanisme persalinan, asuhan sayang ibu, pemantauan kemajuan persalinan menggunakan partograf, asuhan persalinan normal dengan 60 langkah, perawatan esensial pada bayi baru lahir, dan juga deteksi dini penyulit dan komplikasi pada persalinan serta bayi baru lahir. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar fisiologi dan mekanisme persalinan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang kedua, mampu menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis yang terjadi pada ibu selama masa persalinan dan adaptasi yang terjadi pada bayi segera setelah lahir. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar ibu bersalin, yaitu nutrisi, hidrasi, eliminasi, posisi, dan manajemen nyeri. Yang keempat, mampu menguasai pengetahuan tentang tanda, gejala, dan faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan komplikasi atau kegawat daruratan pada masa persalinan dan bayi baru lahir. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan dan mempraktikkan 60 langkah asuhan persalinan normal sesuai standar serta melakukan asuhan sayang ibu. Yang keenam, mampu menggunakan partograf secara akurat untuk memantau kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin. Yang ketujuh, mampu melaksanakan asuhan segera pada bayi baru lahir, termasuk penilaian Apgar Score, menjaga kehangatan, serta inisiasi menyusu dini. Yang kedelapan, mampu melakukan deteksi dini terhadap kelainan ataupun penyulit dan melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir. Dan yang kesembilan, mampu menunjukkan sikap logis, kritis, dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan klinis untuk penyelesaian masalah pada kasus persalinan dan bayi baru lahir. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian dan topik-topik yang akan dibahas selama 49 kali pertemuan dengan media tatap muka, yaitu teori serta praktik di laboratorium. Dan berikut untuk bahan kajian serta topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, kaitannya dengan konsep dasar asuhan persalinan. Yang kedua, fisiologi dan mekanisme persalinan. Yang ketiga, asuhan persalinan pada kala 1. Yang keempat, asuhan persalinan pada kala 2. Yang kelima, asuhan persalinan pada kala 3. Yang keenam, asuhan persalinan pada kala 4. Yang ketujuh,
adaptasi bayi baru lahir dan penilaian segera setelah lahir. Yang kedelapan, asuhan esensial pada bayi baru lahir. Dan yang kesembilan, deteksi dini penyulit dan komplikasi pada persalinan dan bayi baru lahir. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah asuhan persalinan dan BBL, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang akan digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DAI, yaitu delivery. Bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu yang pertama dengan menggunakan beberapa referensi textbook, di antaranya ada Varney Midwifery, kemudian William Obstetric, serta jurnal-jurnal penelitian yang terkait asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Selain itu, saya telah menyusun modul pembelajaran dan juga modul praktikum sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Kedua, menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait dengan asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan, perubahan psikologis dan fisiologis pada fase persalinan, dan mekanisme persalinan untuk didiskusikan dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat perkuliahan daring maupun luring. Adapun beberapa media yang saya gunakan di antaranya adalah pertama, perkuliahan dengan tatap muka langsung yang merupakan pembelajaran sinkronus. Kedua, melalui e-learning LGB yang di dalamnya terdapat RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa, dan materi-materi perkuliahan serta terdapat kolom diskusi untuk mendukung kegiatan pembelajaran asinkronus. Semua tugas-tugas mahasiswa wajib di-upload di akun LMS LGB yang telah dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, ada WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian tersebut merupakan hasil belajar mahasiswa yang didasarkan pada tugas kelompok atau individu, ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, serta keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator, beserta jenis penugasan baik individu maupun kelompok selalu saya diskusikan dan sepakati bersama pada awal pembelajaran dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, ya. Keadaan baik berbanding lurus dengan kondisi kelas yang ramai ya dan penuh, artinya tidak ada yang alpa ya atau absen ya, berangkat semua ya? Ya. Oke, ya, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, saya perkenankan kepada Mbak Taslima sebagai ketua kelas, dipersilakan untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Mbak Taslima. Sikap siap, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Taslima yang sudah memimpin doa pada perkuliahan sore hari ini. Ya, baik, sesuai dengan pertemuan yang sudah kita lalui di kemarin lusa gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas kaitannya dengan asuhan persalinan kala 3. Ya, sebelum memasuki asuhan persalinan kala 3, Bu Fatia pengen tahu dong, kemarin kita sudah mempelajari tentang asuhan persalinan kala 2. Ada yang masih ingat tentang asuhan persalinan kala 2? Silakan. Ya, Mbak Taslima. Tentang tanda dan gejala persalinan. Ya, betul. Terus dari pembukaan lengkap hingga keluarnya bayi. Ya, betul sekali. Ya, masih ingat ya semuanya ya tentang persalinan kala 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang asuhan persalinan kala 3, dan ini adalah sub capaian pembelajaran pada mata kuliah kita dan juga topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu yang pertama, nanti mahasiswa mampu menjelaskan kaitannya dengan konsep persalinan kala 3. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis batasan persalinan kala 3. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab komplikasi persalinan pada kala 3. Kemudian mahasiswa mampu mendemonstrasikan manajemen aktif kala 3. Dan juga mahasiswa mampu menunjukkan pendokumentasian pada persalinan kala 3. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, Bu Fatia punya gambar nih di sini ya. Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan sedikit atau masih ingat pelajaran tentang anatomi fisiologi sebelumnya? Silakan. Ya, Mbak Taslima, Mbak Neneng mungkin atau Mbak Taslima, silakan. Iya. Itu gambar uterus, Ibu. Betul sekali, ini gambar uterus ya, secara keseluruhan gambar uterus. Nah, di dalam uterus ini, kalau di persalinan kala 2, itu di dalam uterus ini masih ada apanya? Plasenta, Ibu. Kala 3 ya, kala 3 ada plasentanya. Kalau kala 2 masih ada janinnya. Iya. Kalau kala 3 ini sudah betul tadi ya, sudah ada plasentanya. Oke, dan juga apa ini namanya? Tali pusat. Iya, betul sekali. Jadi di persalinan kala 3 atau yang biasa disebut dengan stage 3 gitu ya, itu uterus bentuknya sudah tidak seperti pada saat masih di kala 2 karena janinnya sudah keluar gitu ya, sehingga yang tersisa adalah plasenta dan juga tali pusat ya. Oke, ya baik, terima kasih Mbak Neneng. Nah, lanjut. Nah, kita definisikan dulu ya kaitannya dengan persalinan kala 3 itu apa sih? Ya, persalinan kala 3 apa sebetulnya? Kalau misal kita membayangkan dari persalinan kala 2, setelah itu kita lanjut ke persalinan kala 3. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, Mbak Taslima. Pengeluaran plasenta. Pengeluaran plasenta, atau kalau orang Jawa gitu ya mengatakannya namanya apa? Ari-ari. Kalau di tempat mungkin di daerah lain bukan ari-ari ya namanya ya, mungkin ada kata lain selain dari ari-ari itu sendiri. Nah, oke, betul sekali, pengeluaran plasenta. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk plasenta itu lahir secara spontan? Ada yang tahu? Tidak lebih dari 30 menit. Tidak lebih dari 30 menit. Iya, ada yang 5 menit lahir secara spontan gitu ya. Ada yang sampai 15 menit pertama baru lahir, dan juga malah justru lebih dari 30 menit. Nah, kita harus tahu nih batasannya. Karena masa kritis untuk lahirnya plasenta itu kurang lebih 5 sampai 30 menit gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain kita melakukan pengeluaran plasenta, tentunya kita harus bisa memiliki manajemen aktif kala 3 ya, namanya manajemen aktif kala 3. Karena manajemen aktif kala 3 itu nantinya yang akan supaya tidak terjadi perdarahan pada persalinan kala 3. Oke. Nah ini
Gambar lagi, siapa yang tahu ini gambar apa? Kalau tadi kan masih di dalam uterus ya, kalau ini apa nih? Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit gambar apa ini? Gambar plasenta, Ibu. Gambar plasenta ya, ini plasenta. Nah ini yang tadi Bu Fatia sampaikan ya, ketika masih di kala 2, kala 1 atau masih kehamilan, masih ada janinnya. Nah ini plasentanya ini, plasentanya ya kan, dia melekat pada dinding rahim atau uterus ya, betul sekali. Nah selain itu yang perlu kita ketahui dari plasenta, dia ada sisi maternal atau maternal surface. Ini adalah yang menempel pada dinding rahim atau dinding uterus. Oke, dan juga ada fetal surface. Fetal surface ini berarti apa? Yang mengarah ke janin atau bayinya, sehingga di sini menjadi terminal atau transport oksigen dan juga pembuluh darah dari rahim ibu ke janinnya, gitu ya. Nah mekanismenya seperti itu ketika janin masih di dalam rahim ibu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah fisiologi skala 3 persalinan yaitu ada otot uterus myometrium ya, yang berkontraksi ya setelah janin keluar, otomatis uterus tetap akan berkontraksi ya di lapisan myometrium. Nah, karena tempat pelekatannya menjadi semakin kecil, semakin sempit ya, otomatis plasenta itu akan dipaksa untuk keluar ya, karena ibaratnya sebuah benda dia dipaksa untuk keluar, pasti dia akan keluar dan juga terlepas dari permukaan yang tadi menjadi tempat pelekatannya, itu ya. Seperti pada saat kita menstruasi, masih ingat kaitannya dengan fisiologis atau siklus menstruasi ya. Nah itu kan kita juga ada proses meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi ya pada masa-masa tertentu. Nah ketika kala 3 atau pada saat plasenta lahir juga kurang lebih sama seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Izin Ibu, iya? Tadi kan ada tentang meset uterus, itu gunanya itu untuk apa ya Ibu? Oke, terima kasih sekali ya Mbak Taslimah atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Jadi meses uterus itu adalah bagian dari manajemen aktif kala 3. Tadi Bu Fatia sudah sampaikan ya, karena kita dalam melakukan asuhan persalinan kala 3 itu kita memiliki triad manajemen aktif kala 3. Ya, nanti akan Bu Fatia jelaskan untuk langkah-langkah manajemen aktif kala 3 yang salah satunya adalah melakukan meses uterus. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Fisiologisnya sebagian dari pembuluh-pembuluh darah yang kecil akan robek ya saat plasenta terlepas. Sehingga logikanya seperti ini. Ketika ada sesuatu benda yang menempel, kemudian dia terlepas, otomatis kan permukaannya itu tidak selalunya akan masih menganga atau ya. Jadi darah itu akan keluar. Nah, karena adanya kontraksi mengakibatkan permukaan yang terbuka. Ketika ada kontraksi dia akan memompa. Nah, yang membuka itu adalah pembuluh darahnya dari plasenta tadi yang terlepas ya dari sisi maternalnya. Bisa dibayangkan atau tidak sampai sini? Bisa ya, membayangkan ya. Nanti Bu Fatia akan ada visual sedikit ya kaitannya dengan video tentang pelepasan plasenta. Oke. Nah, setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi. Nah, tetap berkontraksi. Ya. Coba kalian bayangkan apa akibatnya ketika uterus itu tidak berkontraksi dengan baik. Apa? Perdarahan. Ya, akan mengalami perdarahan. Ya, sedangkan ibu bersalin melahirkan ya, dan juga sampai di kala observasi itu kita harus mencegah terjadinya perdarahan tersebut, gitu ya. Kita sebelum melakukan manajemen aktif kala 3, kita harus tahu terlebih dahulu kaitannya dengan tanda-tanda lepasnya plasenta. Ya, nah ini apa nih? Gambar apa nih? Uterus masih ada plasentanya. Ya, ini adalah
tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus. Kita lanjut, kemudian ada fundus uteri yang mengeras karena adanya kontraksi, kemudian uterusnya mulai terdorong ke atas ya dan ke kanan. Ya, akibatnya plasenta yang sudah turun ke bagian bawah rahim atau vagina. Oke, kita bisa lanjut? Oke, ya. Nah, kemudian ada mekanisme pelepasan plasenta. Nah, ini adalah metode eksklusi Schultz. Ini yang paling banyak terjadi. Ya, kalau kita lihat ini plasentanya ini kan terletak atau implantasinya di tengah ya. Kemudian dia akan mengalami pelepasan. Nah, ini dari tengah. Jadi otomatis semburan darahnya ini akan muncul di awal atau di akhir. Kalau seperti ini, kalau tertutup jalan lahirnya oleh plasenta. Di akhir. Oke, di akhir. Nah, kemudian yang kedua ada metode Matthew Dunsan. Nah, ini kalau ini dari marginal atau sisi samping ya, pinggir ya. Nah, kalau dengan Duncan ini ketika plasenta itu terlepas, biasanya ada semburan darah terlebih dahulu ya. Beda dengan yang tadi. Terletak ya, terlihat ya perbedaannya ya. Nah, ini di tengah ya, kalau ini di pinggir atau di tepi. Oke, sampai sini jelas? Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mbak Taslima, apa sih Bu manajemen aktif skala 3 atau masas fundus uterus itu seperti apa sih? Nah, ini manajemen aktif skala 3 salah satunya adalah kita melakukan penyuntikan oksitosin ya, kemudian melakukan penegangan tali pusat ya, dan juga melakukan masas fundus uteri. Seperti apa sih masas fundus uteri itu ya? Kita harus tahu dulu anatomi ibu bersalin ya. Bu Fatia yakin kalian sudah belajar anatomi sebelumnya ya, sehingga tahu bagian-bagian fundus uterus itu di mana gitu ya, dan seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut pada saat praktikum gitu ya. Nah, ini dia manajemen aktif skala 3, yaitu ada pemberian uterotonika atau yang disebut dengan apa biasanya obatnya, pernah dengar di farmakologi kesehatan, farmakologi kebidanan, uterotonika? Oksitosin. Oke ya, oksitosin. Kemudian dengan menyuntikkan oksitosin 10 international unit, maka akan merangsang kontraksi itu semakin kuat gitu ya. Nah, dengan adanya kontraksi yang semakin kuat, otomatis yaitu tadi plasenta akan tertarik atau dipaksa untuk keluar gitu ya. Oke, nah mekanismenya memicu kontraksi uterus dan mempercepat pelepasan plasenta. Kemudian yang kedua ada penegangan tali pusat terkendali. Boleh nggak kita narik tali pusat? Boleh tidak tali pusat itu ditarik? Tidak boleh ya. Jadi harus ditegangkan ya. Ditegangkan itu beda dengan ditarik ya. Nah, nanti akan kita praktekkan pada saat kita di laboratorium. Nah, ya. Yang terakhir ini adalah masas uterus atau pemijatan fundus. Ingat ya, yang dipijat adalah fundusnya. Fundusnya seperti apa Bu kira-kira? Fundusnya terlihat keras. Yang terlihat keras adalah berarti setelah plasenta lahir uterusnya masih berkontraksi ya. Jadi kita mencari kontraksi uterusnya. Nah, kalau misal fundusnya tidak berkontraksi Bu, apakah kita tetap melakukan masas uterus? Masih melakukan tidak? Masih, ya, karena ya salah satu tujuannya untuk merangsang kontraksi. Oke, ini ya, merangsang dan mempertahankan kontraksi uterus agar tetap keras dan mencegah terjadinya atonia uteri. Oke, ya. Nah, tadi sudah sampai manajemen aktif skala 3. Bu Fatia ada soal nih, ada soal kasus. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Ayo, angkat tangannya. Ya, silakan. Nomor 1 pertanyaannya adalah, sebutkan 3 langkah utama manajemen aktif skala 3 yang harus dilakukan. Ayo. Baik, berdasarkan kasus di atas,
Tiga langkah manajemen aktif kala 3 yang dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan suntikan oksitosin, yang kedua melakukan penegangan tali pusat, dan yang ketiga melakukan massage fundus uterus. Iya, baik, betul sekali ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Oya. Mbak Oya ya, Mbak Oya tadi sudah betul menjawabnya. Oke. Kemudian yang nomor 2, mengapa pemijatan fundus dilakukan segera setelah plasenta lahir? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Ayo. Ya, Mbak Oya lagi. Mbak Oya lagi. Ya, tujuannya yaitu untuk menilai kontraksi uterus agar tidak terjadi pendarahan. Oke, ya betul sekali. Menilai kontraksi uterus. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nomor 3. Yuk, selain Mbak Oya, siapa yuk? Angkat tangannya, silakan. 15 menit. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini 15 detik ya, 15 detik ya. Berarti harus banyak belajar ya. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau refleksi dari mata kuliah pada sore hari ini? Silakan. Kala 3 itu proses pengeluarannya plasenta. Jadi adanya kontraksi sehingga adanya pelepasan plasenta tadi. Oke. Dan ditandai dengan tadi semburan darah, penegangan tali pusat, kontraksi uterus tadi. Manajemennya yaitu penyuntikan oksitosin, penegangan tali pusat, dan massage fundus uterus selama 15 detik. Oke, betul sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Jangan senang dulu ya. Misalnya ada penugasan sedikit ya. Penugasan ini untuk menindaklanjuti materi selanjutnya yang akan kita bahas. Ya, kalau kita tadi sudah berbicara kaitannya dengan fisiologis pada persalinan kala 3, nah nanti selanjutnya kita akan melihat untuk mendeteksi adanya penyulit dan komplikasi di persalinan kala 3. Sehingga nanti tugas kalian adalah membuat flowchart gitu ya, atau patofisiologi untuk perdarahan pasca persalinan, karena ini ada hubungannya ya dengan tadi manajemen aktif kala 3 dan deteksi penyulit komplikasi pada persalinan kala 3. Oke, sudah cukup? Iya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bu Fatia tutup? Sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah memperhatikan gitu ya apa yang sudah tadi Bu Fatia sampaikan. Jangan lupa untuk terus tetap membaca ya, perbanyak literasi dan referensi, dan juga mencari video-video yang seperti tadi Bu Fatia tampilkan untuk lebih bisa memahami dan bisa secara visual, walaupun kita belum pernah melihat langsung gitu ya. Nah, kita bisa lebih paham nantinya. Oke, baik. Kalau begitu Bu Fatia tutup terlebih dahulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Sebelum Bu Fatia tutup, kembali Bu Fatia persilakan kepada Mbak Taslimah untuk bisa menutup perkuliahan pada sore hari ini. Silakan Mbak Taslimah. Sikap. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas jangan lupa kita review minggu depan gitu ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bu Fatia mohon maaf. Bu Fatia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu.